Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami boleh belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk dapat menjadi terang dan garam dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama itu mengungkapkan syukur atas buah-buah karya Roh Kudus. Kedua, memahami isi Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dan yang ketiga, memberikan contoh gambaran kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah dibaptis berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan menerima hidup baru seperti Kristus. Nah, cara hidup yang lama ialah perseteruan, iri hati, amarah, dendam, mementingkan diri sendiri, menciderai orang lain. Nah, itulah cara hidup yang lama. Maka kita orang yang sudah dibaptis berarti kita meninggalkan cara hidup yang lama ya anak-anak ya. Kita meninggalkan cara hidup yang lama ini. Nah, cara hidup baru ialah hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan inilah yang akan kita perjuangkan bersama-sama ya anak-anak. Kita harus menghidupi cara hidup yang baru ini. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, kita menghidupi cara hidup yang baru. Sebagai murid Yesus, kita diutus untuk memberikan kesaksian akan cara hidup yang baru. Dengan memberi kesaksian cara hidup yang baru, kita telah melaksanakan perintah Kristus, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Nah, itu anak-anak ya. Maka kita sebagai murid-murid Allah, kita sebagai murid Yesus, kita diutus untuk memberikan kesaksian, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melihat video tentang kisah dari semut.
Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita telah melihat kisah semut yang luar biasa ya, bahwa semut adalah binatang kecil, hebat, dan kerjasama. Mereka tahu tugas masing-masing. Mereka mencari makan sangat kompak dan penuh kerjasama, serta makanan yang didapatkan tidak hanya untuk diri sendiri, ya. Makanan tersebut untuk persediaan bersama. Mereka tidak ada yang berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, dengan begitu semua kecukupan untuk makan, ya. Jadi kita juga belajar dari semut ya anak-anak, bagaimana kerjasamanya yang luar biasa. Mereka mementingkan kebersamaan ya, tidak mementingkan diri sendiri. Sikap mau bekerja sama, tolong-menolong, dan murah hati atau mau berbagi itulah yang diperlukan dalam kehidupan bersama ya anak-anak ya. Dengan sikap-sikap itu, kehidupan bersama akan damai dan sejahtera. Nah, kita belajar seperti semut ya anak-anak ya, yang hidupnya selalu kerjasama ketika mencari makan ya. Semut bekerja sama untuk kepentingan bersama. Maka kita juga harus mementingkan bersama, mementingkan kerjasama, tolong-menolong, dan murah hati, serta mau berbagi. Maka dengan sikap itu, kehidupan bersama akan damai dan sejahtera. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Apa yang bisa kita pelajari dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16? Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memerintahkan agar murid-muridnya menjadi garam dan terang dunia. Nah, berarti kita juga ya anak-anak ya, kita sebagai murid-murid Yesus, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu berarti berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu tidak boleh disembunyikan, tetapi dilakukan di masyarakat ya anak-anak ya. Jadi ketika kita berbuat baik itu tidak boleh disembunyikan, tetapi harus dilakukan. Nah, perbuatan baik itu dilakukan bukan untuk mencari pujian, melainkan agar orang memuliakan Allah. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ya, bukan berarti kita mencari pujian, melainkan apa anak-anak? Agar orang memuliakan Allah. Nah, itu ya anak-anak. Maka menurut Paulus kepada jemaat di Galatia, sikap-sikap yang baik dalam hidup bersama adalah, kita lihat ya, yang pertama itu adalah kasih. Yang berikutnya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak gila hormat, tidak saling menentang,
dan tidak saling mendengki. Nah, itulah ya anak-anak sikap-sikap yang baik dalam hidup bersama. Ketika kita hidup bersama dan kita menerapkan sikap-sikap ini, maka kehidupan kita dalam masyarakat itu akan damai, akan sukacita, ya. Maka dari itu anak-anak, mari kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Allah, kita harus mencerminkan sikap yang baik. Ingat tadi apa anak-anak? Kita harus menjadi garam dan terang dunia, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan cinta kasih terhadap siapapun, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita melakukan itu semua, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan refleksi, apakah aku sudah mencerminkan hidup baik di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja? Silakan anak-anak dapat merefleksikan dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas. Ada 3 soal, silakan kalian kerjakan dengan baik, sehingga nanti hasilnya pun dapat baik. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas teladan yang Engkau nyatakan bagi kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.